Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Izin Bapak Ibu dosen, kami ingin mempresentasikan materi deteksi dini anak berkebutuhan khusus sebagai persyaratan dari tugas mata kuliah perkembangan anak berkebutuhan khusus. Kami dari kelompok 7, saya Ismayanti, kemudian ada Ibu Santi Ningrum dan Ibu Marlina Turiang. Kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Deteksi Dini Anak Berkebutuhan Khusus. Yang pertama, pengertian deteksi dini anak berkebutuhan khusus, yaitu upaya untuk menemukan dan mengidentifikasi anak yang memiliki masalah perkembangan atau gangguan sedini mungkin, sehingga dapat diberikan penanganan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Kemudian, deteksi dini anak berkebutuhan khusus itu bertujuan untuk yang pertama, mengidentifikasi gangguan perkembangan atau disabilitas sejak dini. Kemudian yang kedua, menentukan bentuk dukungan yang tepat untuk anak berkebutuhan khusus. Kemudian yang ketiga, mencegah diskriminasi atau perlakuan yang tidak sesuai. Kemudian yang keempat, merancang program pembelajaran individual yang tepat bagi anak berkebutuhan khusus melalui proses deteksi dini. Kemudian lanjut ke Bu Marlina. Ya, kita masuk dalam pentingnya deteksi dini anak berkebutuhan khusus. Hal ini perlu dilakukan untuk bisa mengatasi beberapa hal. Yang pertama, mengurangi dampak negatif yang timbul. Nah, yang kedua, meningkatkan potensi secara optimal. Lalu yang ketiga, mengapa penting deteksi dini dilakukan pada anak berkebutuhan untuk mengetahui anak itu berkebutuhan khusus, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, dan yang keempat, untuk memberikan dukungan yang tepat bagi anak yang berkebutuhan khusus. Selanjutnya, kita masuk dalam tanda-tanda anak berkebutuhan khusus. Tanda-tanda anak berkebutuhan khusus dapat terlihat dari beberapa macam, yaitu pertama dari motoriknya. Nah, dalam motoriknya, tanda-tanda kebutuhan khusus dapat kita lihat dari keterlambatan dalam meraih atau duduk dan berjalan. Yang kedua, dalam bahasa dapat kita lihat dari keterlambatan anak dalam berbicara atau memahami instruksi dan tahu menggunakan bahasa. Selanjutnya, selain dari motorik dan bahasanya, tanda-tanda anak berkebutuhan khusus dapat kita lihat dari sosialnya, kehidupan sosial anak tersebut, di mana anak-anak tanda-tanda pada anak berkebutuhan khusus, yaitu mereka kesulitan berinteraksi dengan orang lain. Bahkan mereka tidak tertarik bermain dengan teman sebaya, atau kadang mereka juga menunjukkan perilaku yang menyendiri. Nah, selain dari motorik, bahasa, dan sosial, ada juga dalam kognitif mereka, di mana tanda-tanda pada anak berkebutuhan khusus ini dapat kita lihat dalam kesulitan belajar mereka, baik dalam mengingat informasi atau menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan di sekolah. Nah, selanjutnya kita masuk dalam metode deteksi dini anak berkebutuhan khusus. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan dalam mendeteksi, metode yang dilakukan untuk mendeteksi dini anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, lewat observasi, di mana observasi dapat dilakukan dapat kita lihat dari perilaku sehari-hari oleh orang tua dan guru. Dan selanjutnya yang kedua, melalui dengan screening, di mana penggunaan kuesioner atau alat screening itu bisa menunjukkan atau mengidentifikasi anak dengan masalah perkembangannya. Selain dengan observasi dan screening, metode deteksi dini anak berkebutuhan khusus juga bisa dilakukan lewat wawancara, di mana wawancara dengan orang tua atau keluarga. Orang tua dan keluarga adalah orang pertama yang mengetahui bagaimana keseharian anak-anak, maka perlu dilakukan, metode ini bisa dilakukan. Selanjutnya, selain wawancara, kita juga bisa melalui metode deteksi dini bisa dilihat dari rujukan, di mana rujukan ini adalah hasil konsultasi ke tenaga ahli atau psikolog atau terapis atau dokter anak yang menunjukkan bahwa anak itu
ada tanda-tanda berkebutuhan khusus. Oke, bisa diberikan teman. Silakan dilanjutkan Bu Santi. Selanjutnya yaitu tindak lanjut setelah deteksi dini. Untuk terus yang kedua, adanya pendampingan belajar dan terapi jika diperlukan. Yang ketiga, pemantauan perkembangan secara berkala. Dan yang keempat, dukungan emosional dan sosial. Lanjut. Contoh studi kasusnya, seorang anak yang berusia 2 tahun, anak tersebut menunjukkan keterlambatan bicara. Terus setelah didiagnosis dan diperiksa oleh psikolog ataupun terapis, ternyata anak tersebut terdiagnosis gangguan bahasa ekspresif. Langkah selanjutnya yaitu mulai terapi intensif, yaitu mendapatkan terapi bicara intensif sejak usia 3 tahun. Pada saat usia 5 tahun, perkembangan terutama untuk yang bahasa meningkat signifikan. Lanjut, kesimpulannya, deteksi dini anak berkebutuhan khusus adalah kunci keberhasilan intervensi yang efektif. Peran aktif orang tua, guru, dan masyarakat sangat penting dalam proses deteksi dini anak berkebutuhan khusus. Terus yang ketiga, setiap anak unik dan berhak mendapatkan kesempatan terbaik. Setiap anak berkebutuhan khusus memiliki potensi unik. Jadi mari kita dukung perkembangan mereka. Mari bersama deteksi dini untuk masa depan anak yang lebih baik. Terima kasih. Itulah tugas kami dari kelompok 7 mengenai deteksi dini anak berkebutuhan khusus. Aktif. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Untuk hari ini cukup sekian, mungkin saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.